Salam dari Serapin, ketemu lagi kita di Sejarah Indonesia kelas 11. Nah, ini merupakan lanjutan materi kita di video saya sebelumnya. Kita sudah membahas tentang penjelajahan samudera oleh bangsa-bangsa barat yang datang ke Nusantara kita. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang kekuasaan VOC yang ada di Nusantara kita. Apa sih VOC itu gitu ya? Nah, jadi VOC itu merupakan Kongsi Dagang Belanda yang dibentuk tanggal 20 Maret 1602 ya. Nah, apa latar belakang dibentuknya? Yang pertama, tentu karena adanya persaingan yang semakin ketat antar bangsa ya, antar bangsa. Misalnya ada bangsa Prancis, Inggris, Spanyol ya. Nah, dan Portugis. Nah, itu yang menjadi saingan mereka pada saat itu. Kemudian ternyata bahwa persaingan dagang bukan hanya antar bangsa tetapi juga antar sesama pedagang Belanda itu sendiri. Nah, kemudian atas dasar itulah makanya parlemen Belanda dan juga pemerintah Belanda membentuk yang namanya Kongsi Dagang, yaitu VOC begitu ya. Jadi lahirlah VOC tanggal 20 Maret 1602 ya. Nah, oke. Kita lihat setelah VOC nanti dibentuk, maka tentu ada tujuannya. Tujuannya bisa kita lihat dari latar belakangnya tadi. Yang pertama adalah menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Kemudian untuk menguatkan posisi mereka nantinya melakukan monopoli perdagangan di Nusantara kita ya. Dan yang ketiga itu ingin menyaingi para pedagang-pedagang asing seperti Inggris yang sebelumnya sudah membentuk namanya Kongsi Dagang yang disebut dengan istilah EIC gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, membantu pemerintah Belanda dalam hal keuangan. Kenapa? Karena melalui perdagangan ini nanti para pedagang Belanda ini tentu akan memberikan pajak kepada pemerintahan Belanda, kira-kira gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Setelah VOC dibentuk, tentu VOC itu diberikan hak oleh pemerintah dan parlemen Belanda ya dari Eropa. Nah, apa saja hak mereka? Mari kita ikuti satu persatu. Hak oktroy ini sering disebut dengan istilah hak istimewa ya. Nah, jadi boleh kita katakan, makanya dikatakan negara dalam negara sebenarnya. Kita lihat. Yang pertama, mereka diberikan hak untuk melakukan monopoli perdagangan ya. Nah, melakukan monopoli ini tujuannya kan untuk mendapatkan harga pembelian yang murah tapi nanti penjualannya dengan yang mahal ya. Nah, mereka untuk bercita ingin membuat satu harga kira gitu ya. Yang kedua, membentuk tentara sendiri. Dan yang ketiga, mereka diberikan hak untuk mencetak uang sendiri. Dan keempat, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Kemudian yang kelima, membuat perjanjian, maksudnya di sini perjanjian dengan raja-raja kita begitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, mengangkat para pegawai VOC. Dan yang kedelapan itu memerintah di daerah jajahan. Nah, baik, kita lihat dulu hak otorita VOC ini itu dari, coba kita perhatikan balik lagi. Hak otorita ini kan bisa kita perhatikan sangat luas ya, sangat ekspansif. Nah, itu makanya nanti bahwa hak otorita atau hak istimewa VOC yang diberikan itu sangat ekspansif. Artinya itu adalah ekspansif, boleh melakukan perang. Nah, coba diperhatikan, boleh memperluas kekuasaan monopolinya. Nah, dapat kita simpulkan inilah yang menjadi akar daripada penjajahan di Nusantara kita ya. Anak-anakku sekalian, bahwa VOC itu berjaya pada abad ke-17 dan 18 ya. Namun anak-anak sekalian, bahwa di balik kejayaan ini tentu ternyata muncul beberapa atau banyak masalah ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, faktor penyebabnya inilah yang menjadi masalahnya. Yang pertama, anakku, bahwa pegawai daripada VOC itu melakukan korupsi ya. Nah, jadi ternyata dari masa VOC dulu sudah korupsi di bangsa kita ya. Nah, tapi di zaman kita, zaman kalian tidak boleh ada korupsi ya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, persaingan dagang semakin ketat. Maksudnya persaingan dagang dengan bangsa-bangsa lain, misalnya Inggris tadi ya, dengan EIC tadi. Kemudian hutang VOC semakin besar. Loh, VOC kok berutang? Nah, itu dia tadi, kalau dia korupsi tentu utang banyak. Begitu juga dengan negara kita kan gitu. Kalau banyak korupsi tentu utang yang bertambah terus nanti kan gitu. Nah, kemudian perkembangan paham liberalisme. Paham liberalisme paham yang
memberikan kebebasan kepada pihak swasta ya, misalnya di bidang ekonomi, jangan semua diambil alih oleh pemerintah di monopoli, kira-kira gitu maksudnya ya. Nah, supaya nanti terjadi situ pembagian saham. Kemudian masalah sosial di sini maksudnya bahwa BTP itu mulai dimasuki oleh pedagang-pedagang asing Asia Timur lah, misalnya pedagang Cina, Arab ya, pedagang India mulai masuk, jadi terjadi kesenjangan sosial. Nah, kemudian pejabat POC itu cenderung feodalis ya, nah mulai songkak, ingin memperkaya diri gitu, ingin menguasai tanah gitu ya, tuan tanah kira-kira begitu. Kemudian perubahan struktur POC Raja William IV itu dijadikan menjadi panglima lah, atau pejabat tertinggi lah di POC gitu. Nah, jadi banyak yang tidak terima pada saat itu ya, terutama ya pihak-pihak swasta yang memegang saham pada saat itu. Nah, kemudian munculnya perdagangan gelap. Nah, perdagangan gelap ini tidak lagi mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh POC maksudnya ya. Nah, inilah beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya POC itu sendiri. Tanggal 31 Desember 1799 ya. Nah, kalau kita kurangkan dibubar tahun 1799 dikurangkan 1602 tadi ya dibentuk ya, berarti sekitar 197 tahun ya, 197 tahun POC berkuasa, sangat luar biasa ya. Nah, jadi semua aset dan utang piutang POC itu nanti diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Nah, itu saja materi kita, semoga bermanfaat. Tunggu penjelasan saya, apa sih yang terjadi setelah VOC dibubarkan, bagaimana kondisi Indonesia. Nah, disitulah nanti dibentuk yang namanya pemerintahan Hindia Belanda. Nah, tunggu materi saya di video-video berikutnya. Salam dari Sir Alpen, semoga bermanfaat.